Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ananda Putra. NPM saya C023144. Saya berasal dari kelas E atau semester 3 dari jurusan S1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan membuat atau menjelaskan video tentang soal konsep dan teori. Langsung saja kita mulai. Soal pertama yaitu profession adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap profession ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu profession. Jadi jawabannya adalah profession adalah kewajiban yang diakui jika perusahaan memenuhi beberapa syarat sesuai dengan standar akuntansi. Perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu profession apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, ada kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, yaitu perusahaan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban hukum dapat berasal dari kontrak atau peraturan hukum. Sementara kewajiban konstruktif muncul ketika perusahaan telah menunjukkan perilaku yang menciptakan harapan pada pihak lain bahwa perusahaan akan memenuhi kewajiban tertentu. Yang kedua itu ada kemungkinan terjadinya pengeluaran sumber daya. Terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya perusahaan yang mencakup manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Tingkat kemungkinan ini diukur dengan ketidakpastian yang tinggi bahwa kewajiban harus diselesaikan. Yang ketiga itu ada estimasi yang andal, yaitu jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Ini berarti perusahaan harus dapat memperkirakan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan tingkat akurasi yang memadai, meskipun angka pasti tidak dapat ditentukan. Jika ketiga kondisi di atas terpenuhi, maka perusahaan harus mengakui profession dalam laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan harus mengungkapkan rincian mengenai profession ini, yaitu seperti deskripsi kewajiban, estimasi waktu penyelesaian kewajiban, asumsi-asumsi penting yang mempengaruhi estimasi profession, dan yang terakhir ketidakpastian terkait jumlah dan waktu pengeluaran. Jadi jika profession tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria tersebut, tetapi masih ada kewajiban bersyarat, perusahaan harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai contingent liability. Baik, itu jawabannya nomor 1. Baik, kita akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Jadi, jawabannya amortisasi bond premium atau bond diskon diperlukan untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat obligasi sehingga sesuai dengan nominalnya saat jatuh tempo. Amortisasi ini juga memastikan bahwa biaya bunga yang diakui setiap periode mencerminkan suku bunga efektif, bahwa biaya bunga yang diakui setiap periode mencerminkan suku bunga efektif obligasi, yaitu tingkat pengembalian yang sebenarnya diterima atau dibayarkan oleh penerbit atau pemegang obligasi, sehingga menghasilkan pencatatan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Itu jawaban nomor 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Baik, jawabannya dalam cost method treasury shares tidak mempengaruhi
nilai shares capital ordinary karena saham yang dibeli kembali masih dianggap sebagai saham yang diterbitkan. Treasury shares hanya mengurangi saham beredar, bukan saham yang diterbitkan. Oleh karena itu, penyajian shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal. Sementara treasury shares dicatat sebagai akun kontra ekuitas yang mengurangi total ekuitas, bukan mengurangi modal saham. Saya akan lanjutkan soal nomor 4, yaitu salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham yang mereka beredar adalah untuk meningkatkan earnings per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan EPS. Jadi jawabannya, pembelian kembali saham atau treasury shares dapat meningkatkan earning per share atau EPS. Karena yang pertama, pengurangan jumlah saham beredar. Saat perusahaan membeli kembali sahamnya, jumlah saham beredar or standing shares berkurang. EPS dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham beredar. Dengan jumlah saham beredar yang lebih sedikit, laba bersih yang sama dibagi dengan angka yang lebih kecil, sehingga menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Laba bersih tetap stabil. Pembelian kembali saham tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, dengan jumlah saham yang beredar lebih sedikit, EPS otomatis meningkatkan tanpa adanya perubahan pada laba bersih. Jadi, kesimpulannya, dengan mengurangi jumlah saham yang beredar melalui pembelian kembali saham, EPS meningkat karena laba bersih yang sama dibagi oleh jumlah saham yang lebih sedikit. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Jadi, ketentuan akuntansi untuk penerbitan saham guna memperoleh aset non-cash atau membayar jasa diukur berdasarkan nilai wajar aset atau jasa yang diterima. Jika tidak bisa diukur, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Pencatatan jurnalnya untuk aset non-cash yaitu ada debit dan kredit. Debit itu termasuk aset non-cash atau nilai wajar aset. Yang kredit itu modal saham dan agio saham. Yang kedua itu untuk jasa, ada debit kredit. Yang debit beban jasa atau nilai wajar jasa. Yang kredit modal saham dan agio saham. Pengakuan dilakukan saat perusahaan menerima aset atau jasa. Baik, saya akan lanjutkan soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Jadi, ketika perusahaan melunasi bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain, langkah-langkah akuntansi yang kita lakukan adalah yang pertama, pengukuran, yaitu aset atau sekuritas yang diserahkan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelunasan. Pencatatan jurnalnya yaitu ada debit, ada bond payable atau nilai tercatat obligasi yang dilunasi, dan ada juga beban bunga terutang kalau jika ada. Yang kedua ada kredit, yang dicatat itu adalah aset atau sekuritas, nilai wajar aset yang diserahkan. Yang kedua ada kredit juga, laba atau rugi dari pelunasan, selisih antara tercatat utang dan nilai wajar aset. Dengan cara ini, pelunasan utang tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Baik, saya akan lanjutkan soal nomor 7, yaitu ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilitas yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Jadi ketika perusahaan menilai
non-current liabilitas menggunakan fair value, jurnal penyesuaiannya yang kita buat adalah jika nilai wajar utang meningkat, debit yaitu beban bunga, kredit utang jangka panjang. Dan jika nilai wajar utang menurun, di debit itu ada utang jangka panjang, di kredit itu ada pendapatan. Konsekuensi pada laporan keuangan, laporan posisi keuangan nilai non-current liabilitas diperbarui sesuai nilai wajar, memberikan gambaran akurat tentang kewajiban. Laporan laba rugi yaitu penyesuaian mempengaruhi beban bunga atau pendapatan yang berdampak pada laba bersih. Dengan demikian, penyesuaian ini meningkatkan relevansi informasi kewajiban dalam laporan keuangan. Baik, soal terakhir yaitu nomor 8. Dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earning. Jika jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan shares dividen tidak mengakibatkan total ekuitasnya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada shares capital ordinary. Jadi ketika perusahaan membagikan shares dividen, total ekuitas tidak berkurang. Pembagian dividen saham merupakan transfer dari retained earning ke shares capital. Jadi total ekuitas tetap sama karena tidak ada aliran kas yang terjadi. Dampak pada shares capital yaitu shares capital atau modal saham akan meningkat sesuai dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dibagikan. Sementara retained earnings berkurang dengan jumlah yang sama. Jadi pembagian shares dividen tidak mengurangi total ekuitas karena hanya merubah komposisi antara retained earning dan shares capital. Total ekuitas tetap sama, tetapi shares capital meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Putra, NPM saya C1C023144. Saya dari kelas semester 3 dari jurusan satu akuntansi. Baik, sini saya akan mengerjakan soal hitungan 1, soal 2 bagian genap, yaitu soalnya untuk mendorong penjualan serial sarapan Aladin, Babson Company menerbitkan 1 kupon di setiap kotak. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang free dari boneka tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga 1,50 dolar per boneka dan menjual 500.000 kotak Aladin dengan harga 3,75 dolar per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Selama tahun 2022, 115.000 kupon telah ditukarkan. Jadi, yang diminta siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Baik, langkah pertama itu untuk mencatat pembelian 40.000 boneka dengan harga 1,50 dolar, itu premium inventory sebesar 60.000 dolar di bagian debit dan cash 60.000 dolar di bagian kredit. Jadi 60.000 ini didapat dari 40.000 dikali 1,50 dolar. Jadi kita kalikan dulu 4.000 dikali 1,50 sama dengan 60.000. Yang kedua itu untuk mencatat beban premi dan kewajiban premi. Total kotak Aladin terjual yaitu sebesar 500.000 yang ada di soal. Perkiraan penukaran hadiah sebesar 60% yang ada di soal. Jadi total perkiraan penukaran hadiah itu sebesar 300.000. 300.000 itu didapat dari 500.000 dikali 60%. Jadi 300.000. Jadi perkiraan biaya penukaran hadiah itu 300.000 kotak dibagi 5 dikali 1,50. Jadi didapat sebesar 90.000 dolar. Jadi 300.000 dibagi 5 dikali 1,50 dolar. Hasilnya 90.000. Jadi selanjutnya itu ada cash premium. Cash terletak di bagian debit sebesar 1.875.000 dan premium expense sebesar 90.000 yang tadi. Selanjutnya itu ada jurnal sales revenue sebesar 1.875.000 dolar dan premium liability sebesar 90.000 dolar. Itu untuk mencatat penukaran aktual 115.000 kupon.
yaitu premium liability sebesar 34.500 dolar dan premium inventory sebesar 34.500 dolar di bagian project. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di bagian soal hitungan, bagian ke-6 soal 2. Mari kita lanjut untuk soal selanjutnya. Terima kasih.